waktu awal ke bengkel ini karena apa Pak mobilnya? Ya, pertama-tama saya itu memang mobil jarang saya pakai. Kemudian tiba-tiba saya karena ada acara di kampung saya di daerah Jawa Timur di Pacitan, saya sebelumnya sudah masuk ke bengkel Honda Gen. Ternyata alhamdulillah bisa saya pakai ke Jawa. Alhamdulillah sampai Jawa saya udah keliling jadi Jakarta Magelang, istirahat Magelang semalam, kemudian berangkat lagi ke Pacitan. Habis ke Pacitan kemudian terus langsung saya ke Malang. Habis Malang itu jalannya memang dari Pacitan naik turun, tikungan dan sebagainya, kelak-kelok. Tapi waktu itu saya merasakan juga memang ada rasa sedat-sedat dikit, jeduk, ya, sedat-sedat dari mulai pertama masuk ke mau ke gas itu ada sendatan dikit. Tapi alhamdulillah sampai Malang pun aman nyaman, tidak ada masalah, alhamdulillah. Nah di Malang saya berhenti 3 hari saya, artinya bahwa mobil saya di Malang pun sampai sana 3 hari itu ya keliling-keliling gitu, daerah sana nyaman-nyaman aja gitu. Nah waktu berangkatnya itu kami lewat pegunungan dan lain sebagainya, tapi pulangnya dari Malang ke Jakarta saya lewat tol terus. Lewat tol terus. Nah kemudian waktu lewat tol itu otomatis kan karena kondisi jalan agak lengang, otomatis saya mau menginjak gasnya mobil itu ya rata-rata 120. Oh 120 di jos terus. Ya 120. Nah kemudian ketika saya udah hampir kemarin itu istirahat sebentar, paling istirahat, kencing, makan, snack, dan itu berangkat lagi. Jadi nggak ada istirahatnya itu sebetulnya nggak ada sampai setengah jam lah kalau yang awal-awal itu. Terus kemudian just lagi sampai ke Jawa Tengah, saya itu berangkat dari Malang jam setengah 9 sampai Jawa Tengah, kira-kira sampai Solo itu jam 11-an, setengah 12 lah, 12. Nah dari situ saya istirahat cari makan, istirahat sambil sholat, ya kira-kira dari situ mungkin adalah setengah jam. Sudah selesai berangkat lagi langsung gitu. Tol lagi. Nah begitu masuk tol, alhamdulillah, tapi udah mulai lagi, rasa lagi. Sebentar lagi. Belum sempet curiga aja. Ya sebetulnya udah ada rasa. Ada apa ini? Iya. Curiga ini. Tapi ponakan saya yang dampingin saya itu sebetulnya udah bilang, Pak, Om ini setiap 4 jam harusnya istirahat gitu, tol itu jangan digeber terus. Tapi saya nggak begitu menghiraukan karena mobil nggak apa-apa, insya Allah aman. Nah ketika itu kira-kira sampai Jakarta jam berapa ya? Ya nanti kalau misalkan kemalaman kita nginep aja lah di Cirebon. Pikiran saya itu cuma sepele aja gitu. Begitu masuk saya di daerah mana ya? Masih dalam tol. Saya udahlah pakai dulu keluar area di daerah sebelum Semarang lah. Daerah Semarang saya istirahat sekalian di rest area sambil makan, sambil istirahat sebentar, sambil sholat apa ya waktu itu. Sholat asar apa ya? Iya sholat asar kalau nggak salah Pak Kahar. Nah habis itu saya jalan lagi, masuk tol lagi. Begitu masuk tol, kira-kira dapat Semarang Cirebon itu kira-kira berapa jam ya? Semarang Cirebon ya mungkin sekitar 3-4 tapi 2 jaman itu saya udah lengang terus ya, tetap saya ini kecepatan 120 km per jam gitu. Nah begitu sampai sebelum tol Kancis kira-kira kalau waktu kira-kira 25 menit lah masuk rest area tol Kancis itu ya. Itu pas untungnya saya pas minggir. Pasti minggir. Udah nggak bisa ini lagi. Gas mesin hidup, gas jalan tapi nggak jalan ininya mobilnya. Berhentilah saya sekitar
di situ adalah 10 menit sampai 15 menit. Tapi belum nyampe rest area. Belum. Jadi waktu itu berhenti, begitu berhenti, apa ini ya? Agak panik saya, memang panik sekali karena masih di dalam kondisi di tengah-tengah tol kan. Kalau rest area Kanci itu saya belum tahu kira-kira berapa menit lagi. Nah begitu selesai saya berdoa sama istri, sama ponakan, sama istrinya juga, saya berdoa ya Allah mudah-mudahan tidak ada apa-apa, ini saya hidupin lagi mobil, saya hidupin lagi, saya coba jalan. Tapi di D itu sinyalnya D itu kedip-kedip terus punya ngasih warning. Dia ngasih warning. Saya pindah ke S. Pindah ke S, saya jalan paling 80 km per jam lah, apa berapa itu masih lumayan jalan. Alhamdulillahnya ketemulah rest area Kanci Pejagan itu. Masuklah saya. Baru mau parkir, belum nyampe parkir mati lagi. Dan itu udah nggak bisa dihidupin lagi. Apa nggak bisa jalan lagi? Mesin tetap hidup, tapi itu nggak jalan. Karena mesin itu kan bukan bagian transmisi. Iya, betul. Di area bakarnya. Ya. Di area bakar. Betul. Jadi waktu itu di rest area itu kondisi berhenti, tapi mesin hidup. Ya udah, akhirnya saya matikan. Kebetulan waktu itu pas posisi menjelang maghrib. Udah menjelang maghrib. Udah saya taruh, akhirnya sama ponakan didorong, saya tempatkan parkir, saya taruh di situ, saya istirahat, saya sholat, saya makan, barulah saya berpikir nyari jasa marga apa. Biasanya ada ini lah layanan towing lah, layanan di tol lah gitu. Iya, di tol. Saya telepon, alhamdulillah Pak, ini apa mau ke bengkel? Waduh Pak, saya biasa. Oh kalau Bapak mau biasa di bengkel resmi di Honda ya harus ke Cirebon dulu gitu. Barulah saya kalau mau berbagi itu harus ditowing. Oh ya kalau gitu berapa lagi masalah ditowing. Ternyata alhamdulillah dapat towingnya, kita masuk dealernya malam. Iya, jadi habis itu kan saya habis sisa lah. Sekalian saya sholat isya sekalian di situ. Sampai berarti setengah 8 akhirnya baru dapat towing itu sekitar jam setengah 9. Akhirnya diderek, katanya ditowing tapi ternyata ditarik gitu loh. Oh iya, ditarik. Jadi gantung setengah. Enggak gantung juga. Ditarik. Wah. Ditarik, katanya apa ini karena ini nanti kalau misalkan ini nggak short katanya apa gimana belakang, karena ponakan istri sama ponakan yang laki tetap di mobil sama yang punya mobil derek itu. Jadi di dalam mobil itu ada 4 orang penumpang, ada barang, terus tarik, saya ikut yang mobil towingnya. Ditarik, katanya waktu itu dihidupin mobil, ternyata bau kayak bau ini Pak, kayak bau gosong gitu, kayak bau rem apa gitu, akhirnya dimatiin lagi. Ya udah, habis itu jalan biasa gitu dimatiin. Ternyata dari daerah rest area Kanci Pejagan itu sampai ke Honda Bypass itu lumayan jauh juga. Lumayan. Hampir 1 jam. Iya benar. Sampai ke Honda jam setengah 10 ke jam 10 lah. Iya. Terus itu sampai situ saya lapor satpam. Untuk di dealernya ada ya? Open satpamnya, alhamdulillah buka. Saya taruh di situ, saya titip. Karena kebetulan besoknya hari Minggu. Iya. Udah, saya dipesan sama Pak, besok kalau minggu alhamdulillah buka, cuman terbatas Pak, Bapak harus pagi-pagi ke sini ke jam setengah 8. Begitu setengah 8 saya ke dealer Honda, ke bengkel Honda, ternyata di situ Pak dilayani 1 orang ternyata intinya di konternya yang shiftnya itu cuma 1 orang per minggu, tapi mekaniknya cuma 3 orang. Mekaniknya. Begitu sampai sana saya cuman kasih tahu Pak, karena ini hari Minggu gak ada yang booking ada 4, jadi Bapak bisa dilayani jam 1 siang. Nah jam 1 siang akhirnya saya balik lagi ke hotel. Saya tunggu beritanya baru sekitar jam 2 lah. Jam 2 dipanggil sama Mugen, dikasih tahu. Begitu kasih tahu ternyata Pak, mobil Bapak ternyata udah nggak bisa lagi karena kena mediknya. Kaget saya. Terus solusinya gimana Pak? Maaf Pak, kalau di Honda kami tidak bisa melayani
sepenuhnya karena di sini memang ini kalau bapak mau ya harus ganti satu set. Iya. Waduh, lah kalau ganti satu set berarti saya harus beli mobil baru. Oh iya, itu lumayan Pak. Ya. Antara 50-an mungkin gitu. Makanya saya udahlah kalau gitu saya ini. Nah dari situ saya tenangin sama istri sama ponakan, udah tenang. Nah kebetulan karena besok Senin ponakan saya itu harus kerja, saya suruh pulang dulu dia, pulang dulu tinggal saya sama istri saya. Tenang, karena saya udah tiket Pak, saya tiket di sini boleh nggak di Honda dulu sampai saya dapat bengkel baru nanti gini. Oh silakan Pak, nggak apa-apa sampai yang penting pokoknya nggak lama Pak di sini, berapa maksimal 3 hari lah. Oh boleh Pak. Nah di hotel itulah Pak Kahar saya browsing. Oh iya, Browsing, sambil santai, sambil menenangkan pikiran sambil santai. Kemudian saya lihat di situ ada 3 kalau nggak salah. Iya. Jajaran gitu baris ya, di Google ya. Google itu Search Archamatic 11 terus apa Iya, gitu. iya. Nah begitu itu kok nggak ada, terus tahu-tahu loh kok muncul ada Lindo. Iya. Apa Lindo ya? Iya, Lindo otomatis. Lindo otomatis. Iya. Begitu saya buka kok Pak Kahar kok ada ininya semua, Iya, ada ininya videonya. paparan dan videonya dan lain sebagainya. Iya. Udah saya klik pas saya lihat loh kok bengkelnya Archamatic. Iya. Pak Kahar ini Lindo otomatis. Iya. Ini yang benar yang mana? Saya agak ragu-ragu. Oh, masih nggak bingung. Iya masih bingung saya. Karena apa? Karena di situ ada Lindo, kok di sini ada di dalamnya ada Archamatic. Iya, iya. Teleponlah Pak Kahar itu Iya, saya. biar penasarannya Iya, hilang. dan penasarannya hilang. Makanya teleponlah Pak Kahar itu. Pak, gimana ini? Udah Pak, pokoknya kalau masalah alimetiknya Bapak juga sesuai dengan paparan yang di video Iya, bahwa betul. sudah 15 tahun ini. Udahlah, saya langsung mantep di situ. Iya. Udahlah, saya kalau gitu. Iya. Bapak apalagi pelayanannya bagus ketika saya nyari towing. Udah nanti coba saya carikan towingnya. Betul sekalian. Pak. Jadi kami Itu saya acung jempol langsung sekalian. karena sudah berrelasi, jadi ada 3 perusahaan towing. Iya. Cuma yang satu di kabupaten agak jauh, Iya. yang duanya di kota. Cuma yang paling murah ya PJ Towing itu. Iya. Gitu. Sama kebetulan memang waktu di Jasa Marga saya juga di ini yang resmi. Makanya kalau resmi berapa Bapak nanti ini dulu gitu ya sendiri aja gitu. Ya memang ada raja Derek sama Iya, PJ Towing. Towing Iya. gitu. Yang di situ ya udah akhirnya itu. Nah dari situlah saya mulai udah Pak Kahar besok saya tolong carikan towingnya kalau bisa ya udah. Ya, karena saya juga koordinasi dengan mekanik Archamatic. Setelah diceritakan tidak bisa maju jadi sebelum mundur, Iya. apalagi teknologi CVT, oke gitu kan. Yang penting bawa di sini nanti bisa dianalisa gitu. Ya udah, makanya bapak datang di sini. Iya, dan kebetulan kemarin di Honda juga ada Bapak Sepo Pak. Iya, sayang Pak, banget kenapa? ya. Waduh Pak, namanya waduh. Terus olinya juga bocor ini. Waduh, Iya. saya juga nyendat Pak. Wah kalau gitu saya ikut ke sana. Lah kalau Bapak silakan ini Pak. Anunya Iya. kalau saya lewat Lindo tapi bengkelnya namanya Archamatic 11 gitu. Daerah mana Pak itu? Jalan Beberaya, Jalan Raya Beber, daerah arah Kuningan saya bilang gitu. Oh iya Pak nanti ini. Nah tapi karena itu cuma sepintas dia karena masih ditangani oleh bengkel Honda itu nggak tahu gimana kemarin apakah ya ini kok enggak ya udah akhirnya saya karena udah naik ke towing. Biasanya sih ini mungkin nggak terlalu parah. Iya. Biasanya kalau sudah tidak resmi, ya tidak bisa nangani itu berarti udah parah banget. Iya, tapi kemarin itu Bapak itu udah ngomong juga Pak karena dia mobilnya juga mobil tua. Malah 2004 malah. Malah 2004 malah. Nah, jadi ya silakan Pak kalau mau ini saya kasih gitu aja. Ini nggak tahu terus. Ini berapa lama Pak selesai? Ini kemarin saya masuk Senin 2 minggu yang lalu. Jadi Iya. persis ini 2 minggu. 2 minggu. 1 hari lah. 2 minggu ya. Ya karena Mas Resti kemarin ketika sudah selesai semua bunga-bunga lainnya karena juga mungkin menunggu untuk biaya. Iya, betul. Dan kemudian ada tambahan kemarin Mas Resti saya minta tolong untuk dibenerin yang bocor. Iya. Ini hasilnya kemudian ditambah itu juga akhirnya ya udah gitu. Iya. Kemudian dites dari Sabtu sama Mas Resti. Alhamdulillah udah di jalan tapi ada yang sedikit kendala makanya ada kecepatan 120 km per jam masih ada kendala los. Balik lagi Pak jangan di sini dulu hari ini
nyangka kemarin. Iya. Saya nggak nyangka kalau Senin Mas Resti itu langsung ngabari udah Iya. 100% normal gitu. Saya paling sehari 2 hari 3 hari lah, Iya, paling betul, maksimal Pak. 3 hari gitu. Makanya saya santai udah Mas, pokoknya ibarat saya dulu sampai normal, sampai bisa kembali saya ke Jakarta, nggak ada masalah lagi karena mengingat jarak kita kan jauh ya. Iya. Ya, saya kalau manggil Mas Resti kan mungkin ya, makanya dibenerin Mas Resti, alhamdulillah Mas Resti tahu-tahu kaget saya kemarin Senin udah apa namanya, sudah dikasih kabar bahwa udah selesai 100%. Saya cuma jempol, waduh berarti bagus banget. Iya, ini terus hari ini sudah dites, gimana rasanya? Ya, tadi alhamdulillah saya juga ngikut dites, lumayan langsam sekali. Ikut bersama mekanik bersama Mas Restinya ya? ya, Restinya sampai ke Jalan Baru daerah mana tadi perbatasan Kuningan, Iya. masuk ke Kuningan juga. Alhamdulillah udah kita muter balik. Mudah-mudahan saya sampai ke Jakarta aman dan Ya, nyaman. amin. Yang penting spare part dalamnya Ya, itu udah diganti baru ya, dan yang dipastikan free. ya. Jadi artinya nyawanya bisa panjang lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, ini juga masih bergaransi Pak ya? Iya, itu nggak tahu garansinya berapa Mas Resti. berapa bulan Ya, berapa ya Mas? Resti? Nah, 6 bulan ya. dipastikan 6 bulan itu sudah menjadi tanggung jawab bengkel. Iya. Sehingga ini membuat sebuah kenyamanan buat customer. Siap, saya juga senang sekali pertama pelayanan Pak Kahar sama Iya. Mas Resti, saya ini terus dan korporatif. Iya. Saya selalu koordinasi terus, alhamdulillah dilayani dengan baik. Saya senang sekali, mudah-mudahan bengkel Mas Resti Pak Kahar ini IT-nya maju terus. Oke guys, mungkin itu saja. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat khususnya para pengguna mobil menggunakan transmisi mobil matic. Thank you guys. Oh iya Pak, sedikit Pak Ya. Kahar saya tambahin ada apa tadi saya pengalaman baru tadi, maaf, Ya. dari Mas Resti ternyata kalau Matic itu kan ada di D, S, L. Ya. Ya, saya pikir S kalau misalkan tanjakan itu harus dipakai S, ternyata enggak, itu ternyata memang itu manual ya. Manual gimana ini kalau misalkan ini ya tetap di D aja, nggak ada masalah. Saya baru tahu itu pengalaman saya, baru tahu pikiran saya kalau tanjakan itu lupalah ke gigi S ya, ternyata enggak, itu enggak masalah. Jadi D pun masih bisa untuk naik. Nanjak, iya, kata Mas. Cuman kalau yang S itu istilahnya untuk jadi gigi manual gitu. Oh iya. Dan itu pun tidak boleh digas ketika berubah ke gigi gas. Iya, itu Kalau nanti tinggal ada efeknya nanti Iya, sama panjang ya. makanya itu akan merusak maticnya. Oh, iya. Ini informasi bermanfaat. Semoga yang mendengar akhirnya bisa tahu lah. Ya, dan juga memperlakukan matic itu kalau naik turun gunung ya harus kita kita perhatikan ya, muatannya juga. Iya, dan betul. di medannya juga. Dan harus istirahat. Iya, harus istirahat. Oke guys, thank you ya, thank you. Makasih Pak.